Pernahkah engkau merasa sepi, meski dunia di sekitarmu ramai? Pernahkah engkau merasa dekat dengan Tuhan, namun tak tahu di mana Ia berada? Inilah kisah seorang manusia yang dulunya pencuri, penjahat, dan pemberontak, namun karena keheningan dan penyesalan, ia menjadi salah satu wali paling dihormati di tanah Jawa. Inilah kisah Sunan Kalijaga, sang wali yang menemukan Tuhan, bukan lewat doa yang lantang, tapi lewat diam yang panjang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena di channel ini, kita akan terus menelusuri kisah-kisah spiritual para wali dan nabi yang tak hanya menggetarkan hati, tapi juga mengajarkan kita cara menemukan Tuhan di dalam diri sendiri. Malam turun perlahan di tanah Tuban, langit gelap, tapi di hati seorang pemuda bernama Dimas Kanjeng, ada kegelapan yang lebih pekat dari malam itu. Ia berjalan di jalanan sunyi, membawa sebilah keris yang masih berlumur darah. Di dadanya bergetar rasa marah, dendam, dan kesepian. Ia bukan orang jahat sejak lahir, ia anak bangsawan yang tumbuh dalam kemewahan dan kehormatan. Namun, ketika melihat rakyat miskin kelaparan sementara para pejabat menimbun harta, hatinya memberontak. Ia merasa dunia ini tidak adil dan satu-satunya cara memperbaikinya adalah merampas dari yang kaya dan memberi pada yang miskin. Tapi seiring waktu, niat mulia itu terkontaminasi oleh ego. Ia mulai menikmati kekuasaannya, menikmati ketakutan orang-orang, menikmati pujian dari rakyat yang ia bantu. Ia menjadi legenda, perampok yang disegani, tapi hatinya semakin kosong. Setiap malam, ia duduk di tepi hutan, menatap langit, bintang-bintang berkelip seperti mata-mata Tuhan yang mengawasinya. Namun setiap kali ia menatap ke atas, hatinya bertanya, "Tuhan, apa aku benar? Atau aku hanya membenarkan kesalahanku sendiri?" Namun, tak ada jawaban, yang ada hanya suara jangkrik dan hembusan angin malam yang membuat jiwanya semakin gelisah. Suatu malam, ia mendengar kabar tentang seorang ulama besar yang tengah berdakwah di wilayah Demak, Sunan Bonang. Nama itu menggetarkan hatinya. Konon, Sunan Bonang memiliki ilmu tinggi dan karomah luar biasa. Namun bagi Dimas Kanjeng, yang keras kepala dan haus pembuktian, ulama seperti itu dianggap hanya bicara tanpa berbuat. "Aku ingin melihat seberapa sakti orang itu," gumamnya. "Kalau benar dia wali, biar dia buktikan di hadapanku." Dan malam itu, dengan langkah penuh amarah, Dimas Kanjeng berangkat mencari Sunan Bonang di tengah perjalanan dakwahnya. Keris di tangannya berkilat, matanya penuh keyakinan. Ia tak tahu bahwa malam itu bukan pertemuan antara pencuri dan wali, tetapi pertemuan antara manusia yang tersesat dengan takdir yang akan menyucikannya. Saat fajar mulai menyingsing, ia melihat sosok berjubah putih berjalan di tepi sungai. Itulah Sunan Bonang. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh. Dimas Kanjeng tanpa ragu menghunus keris dan berlari ke arahnya. Namun, seketika tangannya tak bisa digerakkan. Ia mencoba menusuk, tapi tubuhnya seperti membeku. Ia menatap jubah Sunan Bonang yang tiba-tiba bergetar. Dan dari ujung kainnya tumbuh akar-akar hidup yang melilit tubuhnya sampai tak berdaya. Sunan Bonang menatapnya dengan senyum lembut, tanpa sedikit pun ketakutan. "Anak muda, apa yang kau cari dengan kemarahanmu?" "Keadilan," jawab Dimas Kanjeng dengan suara gemetar. "Keadilan tanpa Tuhan," jawab Sunan Bonang pelan, "adalah kesesatan yang dibungkus keberanian." Kata-kata itu menembus jantungnya lebih tajam dari keris. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Dimas Kanjeng terdiam, bukan karena kalah, tapi karena tersadar bahwa selama ini ia hanya melawan bayangan dirinya sendiri. Matahari pagi terbit di ufuk timur, cahayanya memantul di air sungai. Sunan Bonang menatapnya dan berkata lembut, "Kalijaga, jaga kali ini. Jangan pergi. Jangan bicara. Diamlah, dan biarkan hatimu bicara dengan Tuhan." Dan sejak saat itu, nama Dimas Kanjeng lenyap berganti menjadi Sunan Kalijaga, sang penjaga sungai yang akan menemukan Tuhan bukan melalui pedang, melainkan melalui diam yang panjang dan penyucian diri. Pagi itu, udara di tepi sungai begitu lembut, kabut menari di atas air, dan cahaya mentari memantul seperti serpihan emas di permukaan kali. Sunan Bonang berdiri di depan pemuda yang kini duduk lemah. Dimas Kanjeng yang baru saja kalah, tapi kekalahannya bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena Tuhan menundukkan hatinya. Sunan Bonang menatapnya lama, seolah menembus lapisan-lapisan ego dan amarah di dalam diri pemuda itu. "Engkau punya keberanian besar,
kata Sunan Bonang, tapi keberanianmu belum punya arah. Aku hanya ingin keadilan, jawab Dimas Kanjeng, menunduk. Keadilan tanpa ilmu akan menjerumuskanmu dalam kegelapan yang lebih dalam. Suara air sungai mengalun pelan, seperti ikut mengamini ucapan sang guru. Sunan Bonang kemudian mengeluarkan seutas tali dari kainnya. Tali itu tampak biasa, tapi di ujungnya ada simpul berbentuk huruf ba, simbol permulaan dari kalimat Bas Allah. Ia meletakkan tali itu di tangan Dimas Kanjeng dan berkata, Kalijaga, mulai hari ini, engkau bukan lagi penjahat, engkau bukan pula murid yang belajar dengan mulut dan telinga, engkau akan belajar dengan diam, jagalah kali ini, jangan pergi. Jangan bertanya. Jangan bicara. Jangan berpikir tentang dunia, jika engkau ingin mengenal Tuhan, maka hilangkan dulu dirimu. Dimas Kanjeng tertegun, ia menatap wajah Sunan Bonang, mencari arti dari kata-kata itu, tapi yang ia lihat hanyalah ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Sunan Bonang lalu melangkah pergi, menyusuri tepi kali, dan suaranya perlahan memudar di balik kabut. Diamlah, hingga engkau mendengar suara Tuhan di dalam keheninganmu. Hari pertama, Dimas Kanjeng masih berusaha memahami maksud perintah itu. Ia berdiri di tepi kali, menatap arus air yang tak henti mengalir. Ia lapar, haus, tapi tak berani meninggalkan tempatnya. Malam datang, tubuhnya gemetar, tapi hatinya tetap memegang satu janji, taat pada guru. Hari kedua, pikirannya mulai gelisah. Ia bertanya-tanya dalam hati. Apa gunanya semua ini? Bagaimana mungkin dia bisa mendekatkan aku pada Tuhan? Namun setiap kali ia ingin berteriak, angin malam berdesir dan seolah berbisik, diam, Kalijaga, diamlah dulu. Hari ketujuh, tubuhnya mulai lemah, wajahnya pucat, bibirnya kering, tapi matanya mulai tenang. Ia mulai menyadari bahwa dalam diam, ia bukan sedang tidak melakukan apa-apa, tetapi sedang mendengar kehidupan berbicara. Suara air menjadi guru, embun yang jatuh menjadi nasihat, setiap hembusan angin menjadi zikir, dan di antara detak jantung yang perlahan, ia merasakan sesuatu yang baru, kedamaian kecil yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Bulan berganti bulan, orang-orang yang lewat di tepi kali memandangnya dengan heran, ada yang menyangka ia orang gila, ada yang menganggapnya wali, namun Sunan Bonang, dari kejauhan, tersenyum melihat murid barunya mulai meniti jalan kesadaran. Ia tahu, di balik diam yang panjang itu, Dimas Kanjeng sedang disucikan oleh waktu, oleh rasa lapar, oleh air sungai yang mengalir membawa dosa-dosanya. Di malam yang sunyi, ketika bintang-bintang memantul di permukaan air, Sunan Bonang datang menemuinya. Ia menatap pemuda yang kini tak lagi sombong, tak lagi gelisah. Bagaimana keadaanmu, Kalijaga? Tanya sang guru. Dengan suara lirih dan lemah, Dimas Kanjeng menjawab. Aku tidak tahu lagi siapa diriku, guru, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Sunan Bonang tersenyum. Itulah tanda bahwa engkau sedang menuju Tuhan. Saat engkau lupa pada dirimu, maka Tuhan mulai memperkenalkan dirinya kepadamu. Dan sejak malam itu, perjalanan spiritual Sunan Kalijaga dimulai. Ia bukan lagi perampok yang mencari keadilan, melainkan seorang pencari Tuhan yang memilih diam untuk mendengar suara semesta. Waktu berjalan tanpa suara, hari berganti malam, musim berganti hujan dan kemarau. Namun Sunan Kalijaga tetap berdiri di tepi kali itu, di tempat yang sama, di bawah langit yang sama, di antara desir angin dan gemericik air yang tak pernah berhenti. Tubuhnya mulai kurus, janggutnya tumbuh panjang, kulitnya menggelap terbakar matahari. Namun di balik fisik yang lemah, hatinya justru semakin kuat. Pada tahun pertama, ia masih sering berperang dengan dirinya sendiri, ego, rasa lapar, haus, dingin. Semuanya menyerangnya. Kadang ia ingin menyerah, tapi setiap kali langkahnya hendak pergi, suara Sunan Bonang bergema di kepalanya. Diamlah, hingga engkau mendengar suara Tuhan di dalam keheninganmu. Dan ia pun bertahan. Tahun kedua, suara dunia mulai memudar dari telinganya. Ia tidak lagi terganggu oleh hiruk-pikuk manusia, tidak lagi peduli pada siapa yang memanggil, siapa yang mengejek. Ia mulai menyadari bahwa diam bukan berarti berhenti, tetapi cara untuk mendengarkan kehidupan yang sesungguhnya.
Air sungai yang mengalir menjadi kitab yang ia baca setiap hari, setiap riak membawa makna. Air itu mengajarinya tentang kesabaran, tentang pasrah, tentang keikhlasan mengalir tanpa melawan takdir. Air tidak melawan batu, tapi ia terus mengalir hingga melubanginya perlahan. Begitu pula jiwanya, yang perlahan dilubangi oleh waktu dan disucikan oleh kesabaran. Tahun ketiga, dunia dalam dirinya mulai runtuh. Wajah orang-orang yang dulu ia benci muncul satu persatu di pikirannya. Ia melihat para pejabat, bangsawan, orang kaya yang dulu ia rampok. Namun kali ini, hatinya tidak lagi marah. Ia justru menangis, bukan karena menyesal semata, tapi karena ia melihat wajah Tuhan di balik semua manusia yang pernah ia sakiti. Air matanya menetes, menyatu dengan sungai yang ia jaga. Sejak hari itu, sungai itu tak lagi sekadar air baginya. Itu adalah rahmat Tuhan yang mengalir tanpa henti. Tahun kelima, Sunan Kalijaga telah menjadi bagian dari alam. Burung-burung hinggap di bahunya tanpa takut, rerumputan tumbuh di sekelilingnya. Anak-anak kampung menyebutnya orang suci. Tapi Kalijaga tidak tahu lagi siapa dirinya. Ia hanya tahu bahwa dalam diam itu ia mulai merasakan sesuatu yang halus dan indah, seperti bisikan lembut yang datang dari dalam hatinya sendiri. Aku selalu bersamamu, Kalijaga, bahkan sebelum engkau tahu cara memanggilku. Suara itu bukan dari luar, suara itu muncul dari kedalaman jiwanya, dari tempat yang tak bisa dijangkau kata-kata. Tahun ketujuh, ia tidak lagi berdiri, ia duduk bersila di tepi kali. Dalam ketenangan yang sempurna, tubuhnya seperti batu, tapi hatinya hidup dan berdenyut dengan cahaya. Di malam hari, orang-orang sekitar kadang melihat cahaya biru lembut memancar dari tubuhnya dan mereka tahu, Tuhan sedang bersama hambanya. Dalam diam yang panjang itu, Sunan Kalijaga akhirnya melihat Tuhan bukan di langit, tapi di dalam dirinya sendiri, bukan dalam bentuk rupa, bukan dalam suara keras, tapi dalam rasa cinta yang luas dan damai tanpa batas. Ia kini mengerti bahwa selama ini Tuhan tidak pernah jauh, manusialah yang sibuk mencari di luar, padahal Tuhan sudah bersemayam di dalam hati yang bersih dan hening. Dan ketika Kalijaga menyadari hal itu, ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun membisu, senyum kecil. Namun di baliknya, tersimpan rahasia pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Malam itu sunyi, bulan tertutup awan, bintang-bintang seakan lenyap di telan gelap, hanya suara aliran sungai yang masih berbisik mengiringi zikir alam yang tak pernah berhenti. Di tepi kali yang sama, Sunan Kalijaga duduk bersila, matanya terpejam, tubuhnya tenang seperti batu, namun di dalam dadanya, ada gelombang yang bergetar pelan seperti detak jantung bumi yang mulai berirama dengan detak jantungnya sendiri. Setelah bertahun-tahun dalam diam, malam itu hatinya benar-benar kosong, tak ada lagi nama, tak ada lagi keinginan, bahkan doa pun telah larut bersama napasnya sendiri. Ia tidak lagi mencari Tuhan, ia hanya ada, pasrah, menyerah, dan sepenuhnya terbuka. Dalam keheningan itu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu, sebuah cahaya lembut muncul dari dalam tubuhnya, bukan dari luar, bukan dari langit, tapi dari dalam dirinya sendiri, seperti matahari yang terbit di dada. Cahaya itu semakin terang menyebar ke seluruh tubuhnya, lalu memancar ke udara. Ia tidak buta karenanya, tidak silau, justru merasa diselimuti oleh kasih yang tak bisa dijelaskan. Kemudian terdengar suara, bukan dari telinga tapi dari hati yang paling dalam, suara yang lembut, penuh cinta, dan abadi. Kalijaga, engkau telah lama menjagaku di dalam air, tapi sesungguhnya aku yang selama ini menjaga hatimu. Air matanya menetes tanpa ia sadari, tubuhnya bergetar, ia menunduk, bersujud, namun tidak tahu lagi pada arah mana ia bersujud, karena kini, ia merasakan Tuhan di segala arah. Ya Allah, aku tidak melihat MU dengan mataku, bisiknya pelan, tapi aku merasakan MU lebih nyata dari diriku sendiri. Waktu berhenti. Alam menjadi hening total, tidak ada bunyi jangkrik, tidak ada desir angin, hanya cahaya yang meliputi seluruh tempat itu. Dalam cahaya itu, Kalijaga melihat dirinya dan di balik dirinya, ia melihat sosok tanpa rupa. Bukan wajah, bukan bayangan, tapi kehadiran yang begitu agung, luas, dan tak bertepi. Ia sadar, itulah Tuhan, bukan Tuhan yang jauh di langit, bukan Tuhan yang tersembunyi di tempat suci, tapi Tuhan yang hidup dalam setiap detik napas manusia. Dalam sujudnya, Kalijaga berkata,
Selama ini aku mencari MU di luar diriku. Aku mencari di masjid, di kitab, di langit, di gunung, tapi ternyata engkau selalu ada di dalam hatiku yang tenang. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia pulang. Sunan Kalijaga telah bertemu dengan Tuhannya, bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran yang suci. Ia tidak lagi memisahkan antara dirinya dan Tuhan, karena kini ia tahu. Segala sesuatu di dunia hanyalah cermin, dan Tuhan adalah cahaya yang memantulkan semuanya. Saat fajar tiba, burung-burung berkicau seolah menyambut kelahiran baru. Sunan Kalijaga membuka mata, langit berwarna keemasan, air sungai berkilau, dan setiap hela napas terasa seperti zikir yang hidup. Ia berdiri perlahan, wajahnya bersih, matanya lembut, dan senyumnya menenangkan. Dalam dirinya, tak ada lagi kemarahan, tak ada lagi kebanggaan, yang tersisa hanyalah kedamaian. Hari itu, Sunan Bonang datang kembali. Beliau memandangi muridnya yang telah berubah. Tak perlu banyak kata, cukup satu kalimat yang membuat air mata Sunan Kalijaga jatuh lagi. Engkau telah bertemu Tuhan, Kalijaga. Sekarang, sebarkan cahaya itu, agar orang lain pun tahu bahwa Tuhan tidak jauh. Fajar baru menyingsing, embun masih menggantung di ujung daun, sementara matahari perlahan menyingkap kabut yang menutupi bumi. Itulah pagi pertama setelah Sunan Kalijaga bertemu Tuhannya. Namun, sesuatu telah berubah, bukan pada langit, bukan pada sungai, melainkan pada dirinya sendiri. Sunan Kalijaga berjalan pelan menuju desa, langkahnya ringan, matanya penuh kasih. Setiap orang yang melihatnya merasakan kedamaian tanpa sebab. Anak-anak berlarian di sekitarnya, burung hinggap di bahunya, bahkan hewan-hewan hutan tidak lagi takut kepadanya. Ia tidak lagi berbicara dengan nada keras. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti air yang menyejukkan hati. Kita tidak perlu mencari Tuhan jauh-jauh, katanya pada seorang pemuda. Cukup bersihkan hatimu, karena di sanalah ia bersemayam. Hari demi hari berlalu, dan Kalijaga mulai menyebarkan ajaran cinta dan kesadaran ilahi dengan cara yang tak biasa. Ia tidak lagi berdakwah dengan ancaman, melainkan dengan seni, musik, dan keindahan. Ia mengambil alat musik gamelan, memainkan nada yang lembut dan penuh makna. Setiap dentingannya adalah doa, setiap iramanya adalah zikir. Di tengah alunan suara itu, masyarakat berkumpul bukan karena rasa takut, tetapi karena rasa rindu. Rindu untuk mengenal Tuhan seperti yang dikenal Kalijaga. Lewat cinta, bukan lewat ketakutan. Suatu malam di tepian sungai tempat ia dulu bertapa, ia menatap air yang tenang dan tersenyum. Dulu aku datang ke sini untuk mencari Tuhan, katanya pelan. Sekarang aku datang untuk mengingat bahwa Dia tak pernah pergi. Angin berhembus membawa daun-daun gugur. Dalam setiap embusan itu, ia mendengar zikir alam, Subhanallah. Subhanallah, dan ia tahu, setiap helaan angin pun sedang bertasbih. Ketika orang bertanya rahasia ketenangannya, Sunan Kalijaga menjawab sederhana. Tuhan tidak bisa ditemukan oleh orang yang sibuk ingin tahu, tapi oleh mereka yang diam dalam cinta dan pasrah. Tahun demi tahun berlalu, Sunan Kalijaga kini menjadi salah satu wali Songo, dikenal bukan karena kesaktiannya, tetapi karena kebijaksanaan dan kelembutan hatinya. Ia tak lagi mengajarkan hanya syariat, tetapi juga makna yang tersembunyi di balik syariat itu. Bahwa setiap gerak, setiap kerja, setiap napas adalah ibadah jika dilakukan dengan kesadaran akan Tuhan. Suatu sore, seorang murid muda bertanya padanya, "Guru, apakah engkau masih bisa melihat Tuhan seperti dulu?" Sunan Kalijaga tersenyum lembut, menatap langit senja. "Nak, dulu aku melihat Tuhan dalam cahaya, sekarang aku melihatnya dalam setiap wajah manusia, karena setelah bertemu, aku sadar, Tuhan tidak hanya di dalam diriku, tapi juga hidup dalam setiap jiwa yang mencintai." Dan begitulah perjalanan Sunan Kalijaga menemukan Tuhan dalam diam, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesombongan menuju kerendahan hati, dari pencarian menuju penyatuan. Ia tidak menemukan Tuhan di langit, tidak juga di kitab, tapi dalam kesunyian yang penuh keikhlasan. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Itulah rahasia yang kini menjadi napas setiap langkah Sunan Kalijaga.